Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para kiai, yang saya hormati pula Bapak Ketua RW 06 Kelurahan Kedupane Ngalian, Bapak Dr. Kiai Haji Mas Rohan Khalil, ya Pak Mas Rohan ini meskipun ketua RW tapi lebih kiai daripada kiainya ya. Penampilannya apa ya? Ya betul-betul kiai ya. Tadi saya kaget, waduh lah ini saya salah kostum nih, Pak RW-nya aja apa namanya kostumnya kostum kiai beneran, malah yang ceramah kostumnya boys. Para ketua RT dari RT 1 sampai 8, RW 06 yang juga saya hormati, para sepuh, para bini sepuh yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, warga RW 06 Kelurahan Ngalian yang saya hormati pula. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di lapangan basket RW 06 Kelurahan Kedupane Ngalian ini dalam rangka halal bihalal warga RW 06. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kehadiran kita di acara halal bihalal pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita bermasyarakat sebagai warga RW 06 Kelurahan Kedupane Ngalian. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya untuk pertama kali menyampaikan perasaan saya dulu. Saya terus saja merasa sangat berhormat ketika diminta untuk memberikan pengajian di dalam rangka halal bihalal pada malam hari ini. Nuwun sewu, barangkali mungkin ada yang belum tahu ya, saya ini jelek-jelek yang merupakan warga RW 06 ya. Memang masih merupakan warga baru ya.
Nah sehingga itu tadi ya, sebagai warga baru kemudian diberi kesempatan untuk isi pengajian seperti ini, sekali lagi merupakan kehormatan yang luar biasa bagi kami. Nah meskipun saya itu warga baru, tapi terus terang saja saya itu di RW 06 ini merasa kayak seperti apa namanya ya, seperti ya kayak sudah lama begitu ya berada di lingkungan warga RW 06. Ya karena apa? Ketemu banyak saudara ya, yang kebetulan memang ya apa namanya ya, ya sudah sebagian sudah kenal sebelumnya ya. Ya ada Pak Dr. Kiai Masrohan Halil ini kebetulan saudara dari sesama Kecamatan Bunang Kabupaten Demak. Dan saya merasa terhormat sekali ketika sebagai warga baru saya belum sowan ke Pak RW. Ketika saya sedang bersih-bersih rumah itu Pak RW-nya yang datang ke rumah saya. Wah, terima kasih Pak RW ya, luar biasa ya, kejutan betul itu. Ya. Ada beberapa koleha saya, ada Pak Kiai Motohar, ada Pak Afnan Ansori ya, sesama dosen di UIN Wali Songo Semarang. Ada Pak Hasan Rubianto ya, yang kebetulan dulu ketika saya masih mengajar di IIKI Wonosobo yang sekarang menjadi UNSIK itu dulu mahasiswa kami, dan kebetulan memang mahasiswa yang berprestasi ya, aktivis dan juga memang pintar ya beliau ini ya. Ya. Lalu ketemu Pak Rozi, Pak Tangsir, ini ternyata orang Kedung ya. Ya. Ada juga Nuwun Sewu Bu Irham ya, itu senior saya ya. Adik-adik Bu Irham tuh hampir semua teman-teman saya ya. Ada Mbak Zuhar Mahsun dan Mbak Bambang, itu senior saya di waktu sekolah di PGA Negeri Candi Semarang. Dan tentu saja ini saya sebut secara khusus ya Pak Ketua RT 07 ya, meskipun saya baru kenal ketika saya semua kepada beliau, tapi luar biasa baiknya beliau ya. Makanya tidak heran saya ketika kemudian tidak lama saya di sini ada kabar Pak Ketua RT 07 ya, itu terpilih kembali menjadi Ketua RT ya, karena saya yang baiknya ya. Bahkan kemarin ketika halal bihalal di tingkat RT 7 itu Pak RW sudah mendoakan katanya nanti untuk menjadi ketua RT seumur hidup katanya ya. Tapi langsung wah ya gantian toh Pak jadi Pak Dodi ya, ya. Dan tentu saja saya merasa Masya Allah ya, warga RW 06 ini begitu guyup ya, saya rasakan ya ketika ketemu di masjid, ketemu di RT itu luar biasa. Jadi sekali lagi saya merasa sangat senang ya menjadi bagian dari warga RT RW 08 RW 06 ini maksud saya. Baik Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, ada satu ungkapan di dalam bahasa Arab yang menyatakan bahwa yang namanya kebaikan itu menular. Al khairu yu'di ya. Ini bukan hadis, bukan Quran, tapi sekedar ungkapan ya yang menyatakan sekali lagi kebaikan itu menular. Nah tentu saja memang yang menular tidak hanya kebaikan ya, keburukan juga bisa menular ya. Seperti virus lah ya, itu bisa menular. Nah acara halal bihalal ya yang sekarang ini ya katakanlah sudah menjadi fenomena sosial atau fenomena budaya
di Indonesia ini saya kira bisa menjadi contoh yang paling bagus ya dari bagaimana yang namanya kebaikan itu menular. Nuwun sewu ya, halal bihalal itu kan ya semula tentu saja merupakan sebuah acara yang secara langsung terkait dengan praktek keagamaan atau fenomena keagamaan ya. Apa itu? Ya, yakni adanya puasa Ramadan, lalu yang kemudian diakhiri dengan Idul Fitri. Nah, ketika masuk Syawal diadakan halal bihalal. Sebagaimana kita sudah tahu semua, Bapak dan Ibu-ibu, nuwun sewu ya, bahwa sebagaimana disampaikan oleh para kiai, para ustadz di masjid ya, yang namanya puasa Ramadan itu kan berfungsi untuk menghapus dosa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu sudah hafal semua saya kira warga RW 06 ya. Nah, sehingga kemudian ketika Ramadan selesai itu tibalah saatnya Idul Fitri, ketika kita semua kembali kepada fitrah. Fitrah di antara maknanya adalah kesucian, kembali kepada kesucian. Kita menjadi bersih, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi para ulama pada umumnya memahami bahwa dosa yang dihapuskan oleh puasa itu adalah dosa yang terkait dengan hakullah. Dosa karena melanggar haknya Allah. Tapi kalau terkait dengan hak adami yang terkait dengan pelanggaran hak-hak kemanusiaan, itu ya belum termasuk yang otomatis diampunkan oleh Allah lewat puasa Ramadan itu. Karena apa? Memang yang namanya dosa-dosa sosial, dosa-dosa kemanusiaan itu oleh Nabi kita memang dinyatakan ada cara khusus di dalam rangka untuk menghapus dosa itu. Dan secara khusus Nabi itu menggunakan istilah yang juga sangat spesifik. Apa itu? Fal yatahallal. Jadi itu kan ada hadis Nabi yang kemarin juga dikutip oleh Mas Hasan Rubianto ketika memberikan ceramah di RT 07 ya. Ya, bahwa mangkana mangkana indahu madulimatun li akhihi min irbihi aw min syai'in falyathallalhu min hulyau. Kadang-kadang orang sudah tua itu sok blank ya tiba-tiba ya. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, baik itu menyangkut kehormatannya atau menyangkut hak-hak yang lain, maka hendaknya segera minta dihalalkan. Fal yatahallal. Sekarang juga sebelum kematian datang. Sebab kalau nanti sudah kematian datang itu orang sudah tidak bisa minta maaf, akibatnya nanti kesalahan itu menjadi tanggungannya di akhirat. Menurut hadis itu kemudian lalu sampai kalau dia punya kebaikannya itu diberikan kepada yang dizalimi. Kalau kebaikannya habis, keburukan yang dizalimi dibebankan kepada yang menzalimi, sehingga orang itu bisa bangkrut. Makanya dalam hadis Nabi yang lain, Nabi secara eksplisit menyebutkan orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti datang di hari kiamat itu dengan membawa berbagai macam pahala.
pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji. Tapi itu semuanya kemudian lalu habis, bahkan sampai kurang untuk membayar tanggungan kesalahannya kepada orang lain yang belum dimintakan maaf. Dan sekali lagi ya, istilah yang digunakan Nabi itu bukan kok mintalah maaf, tetapi falyatahallalu, mintalah untuk dihalalkan. Nah, dari perintah inilah kemudian sangat bisa diduga muncul istilah halal bihalal. Ya. Jadi halal bihalal itu memang betul ya, bahwa ini khas merupakan budaya bangsa Indonesia. Di tempat lain tidak ada ya. Tapi tentu saja spiritnya, semangatnya jelas datang dari agama Islam, terutama di perintah Nabi tadi itu yang memang secara eksplisit menggunakan istilah supaya minta dihalalkan tadi. Makanya halalan dihalalin, halal dengan halal. Di situ artinya berarti ada proses istighlal, proses minta dihalalkan dari pihak yang salah kepada orang yang disalahi. Ya. Nah, apakah istilah halal bihalal itu apa namanya? Istilah ngawur. Ya. Karena selama ini kan selalu dinyatakan bahwa yang halal bihalal itu kalau kita dicari di entry dalam kamus-kamus Arab tidak ketemu. Ya, karena itu memang boleh dikatakan yang kreasi dari ulama di Indonesia, ya. Terutama sekali yang kalau kita sebut dalam sejarahnya itu bahwa Hasbullah itu ya, ketika dimintai pendapat oleh Presiden Soekarno untuk melakukan silaturahim gitu. Nah, ternyata ya, Bapak-bapak dari buku yang dimuliakan Allah SWT, istilah halal bihalal itu juga tidak istilah kok kemudian, meskipun itu katanya istilah yang khas Indonesia, tapi bukan ngawur ya. Di dalam tradisi bahasa Arab pun juga ada istilah yang satu pola dengan itu ya. Jadi kalau dalam ilmu fikih ya, terutama dalam bidang muamalah itu ya, dalam hal jual beli itu ada istilah yadan biyadin. Yadan biyadin itu orang ketika melakukan transaksi pembelian ya dari tangan ke tangan, berarti harus ada barangnya, ada uangnya. Yadan biyadin. Istilah lain banyak, ada naqdan binaqdin, ada masalan bimasalin ya. Ada istilah apa, najzan binajzin ya. Jadi artinya apa? Artinya istilah halal bihalal itu bukan kok kemudian istilah sembarangan ya. Istilah yang memang baku di dalam bahasa Arab ada, cuma memang praktek halal bihalal itu dan istilah halal bihalal itu memang tidak didapatkan. Tapi sekali lagi para kiai ketika menciptakan istilah itu tidak dengan ngawur, itu enggak ya. Ada polanya sudah dalam bahasa Arab. Nah, ini yang seringkali tidak difahami, seakan-akan yang namanya halal bihalal itu wah semata-mata produk Indonesia, budaya Indonesia ya. Tapi sekali lagi betul produk Indonesia, budaya Indonesia yang disemangati atau berdasar spirit keagamaan, yakni agama Islam, berasal dari perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, falyatahallal tadi. Nah, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, memang sekarang ini, kalau sekarang ini yang namanya halal bihalal itu sudah tidak lagi menjadi fenomena keagamaan semata. Ya. Halal bihalal sekarang ini sudah berkembang ya menjadi fenomena sosial dan fenomena budaya. Ya. Coba bayangkan tadi itu Bu Lurah itu sangat bingung itu menghadiri apa namanya ya acara halal bihalal serupa ini. Sebab memang semua RT, semua RW ya, itu selalu mengadakan halal bihalal. Itu pada level masyarakat. Semua kantor, semua lembaga menyelenggarakan halal bihalal. Jadi sekarang ini halal bihalal sudah tidak lagi menjadi katakanlah milik orang Islam
apa namanya ya, semata, enggak, ini sudah menjadi milik bangsa Indonesia ya. Kiai Supandi itu pernah cerita ya toh ya, dia pernah diminta ceramah halal bihalal ya, ceramah halal bihalal ya, di lingkungan pengusaha yang semuanya Cina. Saya dia bingung ini Arab ngomong ngopo. Wah, halal bihalal kok semuanya pengusaha Cina tadi itu ya. Nah itu sekali lagi menunjukkan bahwa yang namanya halal bihalal itu sudah bergeser ya, dari yang semula memang berupa fenomena keagamaan menjadi fenomena sosial budaya. Nah sekarang halal bihalal ya bentuknya seperti sekarang ini ya, seperti ini ya. Kumpul-kumpul semua warga dari berbagai macam kalangan, lapisan ya. Ya tentu saja acara pokoknya ya silaturahim tadi itu ya, yang diharapkan Pak RW dan Pak Lurah tadi itu. Dan tentu saja di dalam acara halal bihalal itu pasti ya inti pokoknya adalah memaafkan sebagaimana tadi diperintahkan tadi itu, istighfar tadi itu, minta dihalalkan tadi ya. Nah sekarang ini malah banyak ya halal bihalal apa namanya, tidak di masjid, tidak di mana, tapi malah di rumah makan ya. Kemarin RT 6 di rumah makan Pak ya. Nah, di rumah makan Kebun Dalem. Saya dengar juga RT-nya Pak Mutohar juga di rumah makan juga ya. Nah, kalau halal bihalal di rumah makan itu konotasinya apa? Konotasinya apa Pak? Jadi makan jangan ya begitu ya, makan ya, makan. Ya, tapi tentu saja ya tidak hanya makan, pasti ada silaturahim, pasti ada maaf-maafkan. Nyatanya di sini nuwun sewu ya, tidak di restoran juga ada makan juga ya, sama saja ya. Pak RW sangat baik ya, meskipun tidak di restoran sekalipun ada makan juga ya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ya. Sekarang kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, loh kenapa halal bihalal itu kok kemudian lalu dadak selalu apa namanya Idul Fitri dan masih dalam waktu Syawal. Coba bayangkan halal bihalal kalau wis Syawal kan ya waduh itu. Ini sebenarnya sudah nggak terlambat tapi masih di dalam bulan halal. Makanya tadi Bu Lurah apa namanya bingung membagi waktu karena malam ini katanya malam yang paling banyak yang berhalal bihalal katanya ya. Nah itu persoalan momentum dan non sewu ya, untuk melakukan kebaikan, itu memang butuh momentum nih. Dan Al-Quran mengajarkan itu. Jangan dikira kalau kita itu lalu kemudian maafkan mencari momentum tertentu salah. Enggak ada yang salah. Kadang-kadang kan ada ya yang dengan sinis ya, mosok maafkan kok nunggu halal bihalal, nunggu bulan Syawal. Maafkan itu dino ya saben dino kan begitu, ada yang mengatakan seperti itu ya. Tidak salah. Maafkan yang betul seharusnya saben hari dan itu baik. Tapi butuh momentum juga. Dan dengan momentum itu lalu kemudian bisa masalah seperti ini. Ya. Seperti non sewu ya, menghormati ibu, bosok dadak nunggu hari ibu. Ya. Menghormati wanita bosok dadak nunggu hari Kartini ya. Masa baca sholawat dadak nunggu maulid Nabi itu kan enggak. Tapi bagaimanapun juga momentum itu penting ya. Coba mari kita lihat misalnya ayat Al-Quran yang menyatakan ya, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat fama faradha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Musim haji itu adalah pada bulan-bulan tertentu ya. Dan bulan-bulan tertentu itu ada 3, yaitu mulai bulan Ramadan, lalu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah maksud saya ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan ya. Nah ayat
itu menyatakan faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan barang siapa yang ingin melaksanakan ibadah haji maka tidak boleh melakukan rafath, tidak boleh melakukan fusuk, tidak boleh melakukan jidal. Ya. Rafath itu ucapan maupun tindakan yang mengandung pornografi ya, dan cabul lah ya katakanlah ya, termasuk perbuatannya. Ya. Tidak boleh sama sekali ketika haji. Saya kira bapak yang sudah pergi haji tahu persis itu ya. Ketika sudah pakai ihram tidak boleh itu semua. Fusuk, berbuat maksiat juga dilarang ketika haji. Termasuk jidal di sini bukan sekedar berdebat biasa, bertengkar ya. Itu juga dilarang pada saat haji. Ya. Kalau sampai dilanggar akan terkena dam atau denda dengan menyembelih kambing itu. Ya saya kira yang sudah haji tahu semua itu ya. Ya. Sekarang saya bertanya, apakah larangan apa tadi? Larangan apa tadi? Rafath. Wong baru disebut aja blank gitu ya. Larangan rafath, larangan fusuk, ya, larangan jidal itu apa? Apakah hanya berlaku ketika haji saja? Tidak. Berbuat rafath, berbuat fusuk, berbuat jidal, ya, bertengkar itu di bulan manapun, di hari manapun, ya tetap dilarang dan berdosa. Ya. Tidak kalau pas haji saja yang dilarang. Tapi kenapa kemudian dalam haji kemudian ditekankan seperti itu? Itu momentum. Sehingga momentum itu penting. Ya. Nah, termasuk halal bihalal ini para kiai juga luar biasa. Ketika dulu mengadakan halal bihalal itu memanfaatkan momentum Idul Fitri. Ya. Orang ketika masuk Idul Fitri setelah melakukan ibadah puasa ya, itu kan lalu apa? Ya tadi kan dosanya sudah diampunkan. Otomatis ya pasti orang yang sudah masuk Idul Fitri itu ya karena dosanya sudah dihapuskan oleh Allah itu ya mestinya ya menjadi baik lah ya. Makanya orang itu kan kalau sudah selesai Idul Fitri itu kan tiba-tiba jadi baik semua kan ya. Coba ya, kebaikannya itu diantaranya diwujudkan dalam bentuk mau minta maaf itu. Ya. Padahal minta maaf itu masya Allah, uangnya rakaruan. Wong sewu bu, bapak-bapak pernah minta maaf pada jenengan bu, ya, oh ya pernah pasti pernah ya. Tapi susah, ya susah. Bapak-bapak pernah minta maaf pada anaknya. Oh susah ya. Pimpinan pernah minta maaf kepada bawahannya. Gengsi, susah ya. Guru pernah minta maaf pada muridnya. Gengsi, tidak pernah ya. Susah. Tapi coba bayangkan ketika Idul Fitri datang, orang kok menjadi baik semua ya. Kabeh wong kok tiba-tiba mohon maaf lahir dan batin. Malah saya lucu meneh kadang-kadang kalau wong ora kenal sekalipun ya mohon maaf lahir batin loh. Ketemu ora tahu kok ya lo maaf. Tapi itulah betapa saking pentingnya momentum tadi menjadikan orang kemudian menjadi baik ya. Ya termasuk tadi itu akhirnya ya. Yang semula halal bihalal itu boleh dikatakan ya katakanlah konteksnya adalah konteks Islam setelah selesai Idul Fitri. Idul Fitri itu kemudian sudah diampunkan dosanya yang tadi hakullah, lalu kemudian perlu dilengkapi dengan hakku Adam supaya terhapus dosa semuanya. Tapi kemudian yang halal bihalal kan tidak hanya seorang yang beragama Islam, enggak. Ya, tadi sudah saya contohkan ya, Kiai Supandi pernah halal bihalal semuanya Cina semua ya. Ya. Nah itulah tadi yang saya maksudkan, ternyata namanya kebaikan itu menular ya. Jadi sesuatu yang baik itu kalau mendapatkan momentum yang baik itu kemudian bisa terus berkembang ya.
yang semula itu menjadi fenomena yang kecil, tiba-tiba kemudian terus berkembang. Coba bayangkan sekarang ini, halal ini yang semula tadi hanya sekedar merupakan fenomena keagamaan sudah menjadi fenomena sosial budaya yang luar biasa. Ya, artinya apa? Ternyata nilai-nilai agama itu bisa kemudian dibudayakan, ya, kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semangat kehidupan bermasyarakat. Ini kan luar biasa ini. Ya. Nah, itu bisa dimungkinkan sekali lagi karena ada momentum tadi yang tepat tadi, ya. Dan memang yang tentu saja yang kemudian bisa menular tadi betul-betul kebaikan. Ya. Nah, coba misalnya isi hal-hal kan bagus loh ya, silaturahim, ya, bagus enggak? Bagus. Maafkan, bagus enggak? Bagus pasti, ya. Makan, bagus enggak? Bagus juga, ya. Bagus juga loh. Wong memberi makan itu memang dianjurkan Nabi. Ya. Saya itu apa ya? Kadang-kadang bingung loh. Sekarang ini kok yang namanya orang memberi makan kok bersemangat sekali ya. Banyak sekali warung gratis ya. Banyak sekali nasi Jumat berkah ya. Loh, ternyata emang ada hadis yang menyatakan ya, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Pak Kiai Mas Rohan Fadil tadi itu ya, saya lebih suka menyebut Pak Kiai ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik bagi bermanfaat bagi orang lain ya. Tapi ada juga yang menyatakan jadi khairukum itu man at'amat ta'am, orang yang suka memberi makan pada orang lain. Ya. Makanya memberi makan itu luar biasa. Dan kalau kita lihat dalam konteks ibadah-ibadah di dalam agama Islam itu, semua hukumannya itu diantaranya adalah terkait dengan membayar fidyah yang itu tidak ada adalah dalam rangka memberi makan. Zakat fitrah itu dalam rangka memberi makan juga. Jadi luar biasa memberi makan itu memang. Jadi ya suka-sukalah memberi makan pada orang lain itu ya. Yang gemar memberi makan ya. Ya, saya dengar katanya dari ceritanya Pak Dodi ini ya, itu Pak Mas Rohan tuh sering kali itu ngajak makan kemana gitu. Tapi pas sampai sekarang saya sudah bertahun di situ belum pernah diajak ya. Dan mudah-mudahan nanti satu ketika diajak juga ya. Iya. Betul Pak Dodi pernah cerita Pak Dodi ya. Iya. Satu Bu Pak Mas Rohan ya. Satu Bu ya. Oke, memberi makan ya. Jadi orang terbaik adalah orang yang memberi makan. Jadi semuanya baik itu. Makanya lalu senang orang itu melaksanakan hal itu senang. Wong bisa bersilaturahim, bisa maafkan, ya, bisa makan bersama, senang, ya. Akhirnya menularlah yang semula kemudian tadi itu hanya fenomena keagamaan menjadi fenomena sosial budaya yang luar biasa itu. Nah, sekarang izinkan saya ya untuk berbicara sedikit mengenai khusus maafkan. Memaafkan itu kan memang betul-betul diperintahkan agama ya, dan kalau kita berpuasa itu tujuannya untuk menjadi orang yang bertakwa. Di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ya, tadi ayatnya sudah dibaca si Qorik tadi itu ya. Wal 'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan orang lain. Nah, yang menarik itu saya bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Maaf itu ternyata punya banyak level ya. Ada tingkatan ya. Ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang di dalam satu ayat itu digunakan 3 bentuk maaf sekaligus. Konteksnya adalah konteks ketika berbicara mengenai hubungan keluarga ya. Dalam surat At-Taghabun ayat berapa itu ya? 14 atau berapa itu ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna min azwajikum wa auladikum
aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ketahuilah ya, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa di antara anak-anakmu dan istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagimu. Ya. Jadi nuwun sewu ya, anak istri itu ada yang jadi musuh bagi kita. Nah, yang menarik, ya, Rasulullah itu Allah, kok Rasul Allah ya. Allah kemudian memberikan kiat, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Meskipun toh anakmu, istrimu menjadi musuh bagimu, kalau kamu memaafkan, kamu kemudian tasfahu, ya, nanti akan saya jelaskan pengertiannya, taghfiru, ya, itu lebih baik. Allah akan mengampuni kalian. Ya. Bahkan wong sewu ya, kadang-kadang anak istri yang tidak baik itu kan kadang-kadang membuat kita jengkel. Dan kalau jengkel itu kan udah samanya jengkel, marah. Padahal kalau kita masih marah, tidak memaafkan, selamanya anak istri itu berdosa dengan kita. Dan kalau masih berdosa, dikandani kaya apa, kadang-kadang ya ora nurut. Makanya kalau kepengen anak-anak istri itu nurut, nak misalnya berbuat salah, segera maafkan. Dan kalau sudah dimaafkan, insya Allah itu mudah kandanane. Jangan sampai kemudian itu ya, angel temen tuturanmu gitu. Jadi ya, itu kan ada video yang angel temen tuturanmu ya. Ya, insya Allah begitu. Ya. Nah sekarang mari saya bahas mengenai yang itu 3 level maaf itu ya. Kalau merujuk ke kitab tafsir, wah penjelasannya panjang-panjang ya. Dan itu bisa bermacam-macam, berbeda-beda para penafsir menafsirinya. Tapi saya pernah mendengarkan apa yang disampaikan oleh salah seorang kiai, itu menjelaskan al-afu, lalu kemudian as-safah dan al-maghfirah itu mudah sekali. Ya. Jadi maaf itu yang pertama yang memaafkan itu, ya. Dan itu bahasa kita sehari kan memaafkan itu. Yang intinya kalau orang memberi maaf itu berarti menghilangkan rasa marah, ya, emosi, sehingga kemudian tidak ada keinginan untuk membalas. Itu maaf itu seperti itu, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya sering terjemahkan dengan at-tajawuz 'anil dzambi, ya, wa tarkul 'uqubah, ya. Jadi maaf saya ngerti lah, ya. Ada orang salah dengan kita, sudah dimaafkan, sudah paham itu ya, saya kira ya. Nah kalau safah atau musafahah itu tidaknya maafkan, tapi kemudian lalu mau berlapang dada. As-safah itu artinya asal katanya adalah berlapang, ya. Kemudian lapang dada maksudnya. Dan kalau sudah lapang dada, itu mau bermusafahah, mau salam, mau ketemu lah gampangannya. Ya. Nuwun sewu bapak dan ibu-ibu, kadang-kadang orang kan ada yang salah dengan kita, ya. Sudah minta maaf dan dimaafkan. Wes mbok maafke, sudah. Tapi wes ketemu, apa sudah otomatis kalau sudah maafkan mau ketemu? Enggak, masih ada yang sudah maafkan tapi belum mau ketemu, itu masih banyak itu, ya. Kalau orang masih jutaan itu, mau gimana pun juga untuk ketemu susahnya bukan main, ya. Jalan melewati jalan yang sama pas-pasan, apa terus? Enggak, kalau orang jutaan itu balik boleh jalan liane. Ya. Jamaah di masjid jejer sak soft, jejer sisan itu. Kira-kira apa? Iso? Nggak bisa, mesti pindah golek soft liane. Itu kalau orang lagi sedang salah tadi itu, ya. Ya, nggak mau ketemu, ya. Jadi makanya lalu kemudian memaafkan dan mau ketemu. Nah, yang ketiga ini yang sulit, ya.
memberikan maghfirah. Ya, maghfirah itu kalau berdasarkan arti katanya sebenarnya menutupi, ya, menutupi kesalahan, sehingga kemudian lalu sepertinya melupakan lagi, sudah tidak ingat, dilupakan. Nah ini susahnya bukan main, ya. Salah, ya, wes maaf ke, wes aku ketemu, sudah, wes mbok laleke, wah nak kon laleke berat dan, ya. Wong inovasi jinggo melayu piye to misalnya ya. Berat ya. Susah melupakan gitu. Padahal sebenarnya ya itu tadi, kalau mau betul-betul mau memaafkan itu unsurnya ada 3 itu ya, memaafkan, berlapang dada mau ketemu, dan mau melupakan. Nah kalau kita sudah bisa seperti itu ya, itu yang kemarin seperti disampaikan Mas Rubianto ketika memberikan ceramah di RT 07 itu, orang memberikan maaf itu sebenarnya kepentingannya bukan untuk yang diberi maaf, untuk kita sendiri ya. Orang bisa memberikan maaf itu berarti dia melepaskan beban yang berat sebenarnya. Orang ketika masih belum memberikan maaf kepada orang lain itu kan ibarat apa ya, seperti orang sedang membawa beban, mungkin gotong apa namanya beras sak kintal itu kira-kira, beratnya bukan main itu, nggak bisa tidur kadang-kadang itu. Tapi kalau orang sudah bisa memaafkan orang lain, insya Allah itu kemudian seperti tadi, orang yang melepaskan bebannya sehingga kemudian menjadi ringan tadi itu hidupnya, menjadi nyaman hidupnya, menjadi bahagia hidupnya. Nah oleh karena itu mudah-mudahan ya ini sudah terakhir ya. Kalau sudah ngomong susah ya, maaf terakhir sekali. Nah mudah-mudahan ya dengan halal bihalal kita sekarang ini ya, ini mudah-mudahan tema yang ada di sini ini tercapai, yakni kita dalam rangka mempererat persaudaraan ya, dengan kemudian tadi itu sudah memaafkan semua kesalahan saudara-saudara kita, sehingga kita ini kemudian betul-betul ketika bermasyarakat itu menjadi nyaman dengan semangat baru, lembaran baru. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Dan dengan begitu insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi katakanlah keinginan warga itu, kalau guyup, kalau rukun, ya insya Allah itu semuanya nanti akan tercapai. Amin ya robbal alamin ya. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf ya, saya tidak melihat jam, jadi mungkin agak kepanjangan ya. Sekali lagi mohon maaf. Dan ini langsung doa apa enggak? Oh iya. Atau kamu tuh harus doa nanti ya. Baik, sekarang mari kita tutup dengan doa bersama-sama ya. Semoga apa yang menjadi hajat kita semuanya kabul ya, baik hajat dunia berhajat akhirat ya, terutama sekali dalam kaitannya dengan kepentingan kewargaan RW 06 ini. Mudah-mudahan semuanya Allah memberikan ijabah dan memberikan berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniha al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وغفرة الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسرا إلا يسرته ولا ضلا إلا هديته ولا جهلا إلا علمته ولا ذرية إلا أصلحتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.